Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa sholatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Al-Quranul Karim dimanapun berada, mudah-mudahan selalu kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan dari pembacaan kitab Uqudul Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bid-darain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasul awalu, bermula pasal yang pertama. Fi bayani huquqi zaujati, di dalam menjelaskan huquqi zaujati, hak-haknya seorang istri. Al-wajibati, yang wajib hak tersebut. Ala zauji, atas tanggungan suami. Bahwa pasal pertama ini menjelaskan haknya istri yang wajib si suami untuk memenuhinya. Artinya ketika seorang suami tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka bukan mendapatkan pahala, naudzubillah, malah mendapatkan dosa di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sebagai suami bisa memenuhi dari kewajiban kita kepada istri kita. Qala Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala fi suratin Nisa, di dalam surah An-Nisa. Apa firman Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiru, dan pergaulilah oleh kalian wahai para suami, hunna, akan mereka istri-istri, bil ma'rufi, dengan kebaikan. Bahwa Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, kita diwajibkan untuk sebagai seorang suami untuk mempergauli istri kita dengan baik. Artinya agama itu mengajarkan kebaikan di dalam rumah tangga kita. Seorang suami wajib berperilaku baik terhadap istri dan anaknya, berkata pun dengan kata yang baik, agar bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya. Ayat tegasnya, maksudnya bil adli fil mabiti, dengan adil fil mabiti, di dalam bermalam. Ini untuk seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, agar adil di dalam bermalam tersebut. Tidak boleh berat dari salah satunya, harus adil di dalam bermalam, ya, agar tidak terjadi kecemburuan. Maka itulah, mau bagaimanapun ketika kita berpoligami, walaupun berpoligami itu disyariatkan dalam agama, ketika tidak memiliki ilmunya, maka akan ada mudaratnya yang bahaya. Maka langkah baiknya harus memiliki dengan ilmunya. Wan nafaqati, dan harus berbagus lagi seorang suami. Wan nafaqati, dan di dalam dengan nafaqah, harus bagus dalam mencari nafkahnya. Artinya kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah dengan nafkah yang halal, dengan nafkah yang memang hasil jerih payah suami tersebut untuk menafkahkan keluarganya.
walaupun sedikit, kalau memang halal, insya Allah maka menjadi darah daging dan menjadi keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Naudzubillah, walaupun banyak tapi itu bukan dari hasil yang halal, maka bukan membawa kedamaian di dalam rumah tangga, itulah awal kehancuran. Walaupun ikan asin yang kita makan itu lebih baik ketika ikan asin itu halal ketimbang dari kita makan daging itu dari yang haram. Maka panaru aulabih, yang makan barang yang haram, neraka itu lebih utama, kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi napakoh yang halal. Wabil ijmali, dan dengan memperbagus fil qauli, di dalam ucapan. Wajib seorang suami harus memperbagus ucapannya terhadap anak dan istrinya, agar kata-kata yang keluar itu menjadi nasihat untuk anak dan istri kita, agar anak-anak kita pun bisa mencontoh kita dari bahasa yang keluar dari lisan kita. Bagaimanapun kita sebagai seorang suami akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Walaupun terkadang namanya manusiawi, ketika lagi marah, maka marahnya kita itu jangan langsung kita lampiaskan kepada istri ataupun anak kita di hadapan anak istri kita. Harus kita berpikir, kita tahan dari ucapan kita, jangan sampai perkataan-perkataan kotor, binatang-binatang tersebut dengan lisan kita. Nah, itu dengan bagus, wajib seorang suami berperilaku dan berkata yang bagus terhadap istrinya. Wa qala fi suratil baqarati, dan Allah pun berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Allah firmankan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi. Walahunna, dan itu ada untuk si istri, alal azwaji, atas tanggungan suami, mislul ladzi, bermula seperti perkara yang lahum, itu ada untuk mereka suami, alaihinna, atas kewajiban mereka istri-istri, bil ma'rufi, dengan mendapatkan kebaikan. Maksudnya dari ayat tersebut bahwa Allah firmankan seorang istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami, dan begitu pun sama seorang suami memiliki hak yang wajib istri itu penuhi. Artinya dari suami memiliki hak dan kewajiban, dan istri pun sama memiliki hak dan kewajiban. Minal hukuki, dari hak-hak, bil wujubi, yang wajib. Mereka, seorang suami, seorang istri, wajib untuk memberikan hak-haknya. Wa istihqaqil mutolabati alaiha, dan dengan keberhakan menuntut, meminta, alaiha, atasnya hak-hak tersebut, bil ma'rufi, dengan kebaikan. Sama agama kita pun mengajarkan seperti itu, agar mendapatkan di dalam rumah tangga kebaikan. Ayat tegasnya bima yustahsanu syar'an, dengan sesuatu yang dianggap baik syar'an, secara syariat agama. Maksudnya dengan kebaikan tersebut, bima yustahsanu syar'an, dengan sesuatu yang dianggap baik secara agama. Harus seorang istri memenuhi kewajibannya, si istri harus patuh terhadap suami, kecuali tidak boleh patuh kepada suami ketika menentang dari aturan agama Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak boleh patuh kepada makhluk
dalam keadaan maksiat kepada Allah.